Pada tahun 1937, Jepang mampu menyelamatkan perekonomiannya. Hal ini membuat Jepang ingin melakukan investasi besar-besaran di berbagai negara di dunia, termasuk di Asia. Oleh sebab itu, sejarah penjajahan Jepang di Indonesia bermula dari kedatangannya yang bertujuan untuk berinvestasi kepada pemerintahan Hindia Belanda. Yang pada waktu itu Belanda sedang menjajah Nusantara. Kedatangan Jepang dimulai sekitar tahun 1938 sampai 1939. Tepat pada tanggal 1 September 1939, di mana pada saat itu sedang berlangsung Perang Dunia Kedua yang menempatkan Jepang dan Belanda di kubu yang berbeda. Akibatnya, Jepang mengalami kerugian akibat investasi di Hindia Belanda dan memaksa Jepang harus melakukan impor komoditas dari Hindia Belanda. Karena alasan tersebutlah kenapa Jepang memutuskan untuk mengambil alih pemerintahan Hindia Belanda yang telah berlangsung selama 350 tahun di Nusantara. Berikut ini gue akan menyajikan kepada kalian propaganda-propaganda yang dilakukan oleh Jepang yang pada waktu itu ingin melakukan penguasaan atau ingin menjajah Indonesia, hingga membuat masyarakat Indonesia mempercayai Jepang bahwa Jepang adalah penyelamatnya, Jepang yang akan memerdekakan bangsa Indonesia. Dan berikut ini adalah propaganda yang dilakukan Jepang di Indonesia. Tentara Jepang pertama kali mendarat di Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942, tepatnya di Tarakan, Kalimantan Timur. Setelah menguasai Tarakan, kemudian mereka bergerak ke Maluku. Nah, setelah dari Maluku dan berhasil menguasai kedua tempat itu, Jepang terus bergerak ke Balikpapan dan ke Pontianak pada tanggal 24 dan 29 Januari 1942. Setelah wilayah Kalimantan dan Maluku mereka mampu kuasai, Jepang memperluas wilayah kekuasaannya di Sumatera. Di Pulau Sumatera, mereka hanya membutuhkan waktu 2 hari untuk menguasai kawasan Palembang dan sekitarnya. Kemudian Jepang pun bertekad untuk menguasai Pulau Jawa, tepatnya pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, yang kemudian kita kenal sebagai Perjanjian Kalijati. Jepang pada masa kependudukannya di Indonesia, mereka melakukan propaganda, salah satunya adalah Gerakan 3A. Gerakan 3A ini adalah Jepang sebagai pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang cahaya Asia. Dengan kejadian itu, mereka menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia, dan bahkan Jepang membentuk organisasi militer seperti Shinnendan, Pembela Tanah Air atau PETA, Heihu, Kyobodan, hingga Barisan Pelopor. Pembentukan organisasi militer ini adalah sebuah dalih agar masyarakat Indonesia pada waktu itu mau membantu Jepang dalam menghadapi sekutu pada Perang Dunia Kedua. Selain itu, Jepang juga membentuk sistem kerja paksa atau Romusa yang menuntut rakyat Indonesia untuk membangun jalan, jembatan, bahkan hingga lapangan udara. Bahkan pekerjaan petani pun mereka awasi dengan sangat ketat dan hasilnya pun harus diserahkan kepada pihak Jepang. Selain itu, peliharaan masyarakat, hasil ternak masyarakat pada waktu itu turut mereka rampas untuk memenuhi kebutuhan konsumsi perang di dunia kedua untuk Jepang. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, sehingga beberapa negara seperti Belanda dan Jepang datang untuk mengeksploitasi sumber daya tersebut. Setelah penjajahan, negara yang pernah menjajah mengaku sebagai saudara dengan orang-orang Indonesia, misalnya Jepang. Jepang menyebut diri mereka sebagai saudara tua Indonesia atau Haku Ichiu. Propaganda yang dilakukan Jepang tentu memiliki dampak yang sangat besar. Berikut ini gue akan menjelaskan seberapa besar dampak itu dapat mempengaruhi pikiran-pikiran masyarakat Indonesia pada waktu itu. Di antaranya adalah dampak politik, ekonomi, dan sosial. Yang pertama adalah dampak propaganda Jepang di bidang politik pada saat awal pendudukannya.
Jepang berupaya untuk menghapus pengaruh Barat di Indonesia dan mengumpulkan dukungan dari rakyat Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menghapuskan penggunaan bahasa Belanda yang berlaku pada masa penjajahan Hindia Belanda. Jepang juga melakukan beberapa kebijakan politik, diantaranya mereka melakukan restrukturisasi pemerintahan. Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi dua bagian, yaitu bagian yang pertama dikuasai oleh Angkatan Darat yang menguasai Sumatera dan Malaya, dan bagian yang dikuasai oleh Angkatan Laut atau Kaigun yang menguasai Jawa, Madura, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara hingga ke Papua. Mereka juga melakukan reorganisasi administrasi. Ketika Jepang menguasai Indonesia, Jepang melakukan reorganisasi administrasi dengan mengubah struktur pemerintahan sesuai dengan kaidah-kaidah pemerintah Jepang. Jepang mengganti daerah karesidenan menjadi shu, kemudian kabupaten menjadi ken, kota praja menjadi shi, kawedanan menjadi gun, kecamatan menjadi so, desa menjadi ku, dan RT RW menjadi tonarigumi. Tujuan mereka merubah ini semua adalah untuk memata-matai penduduk dan tokoh yang anti terhadap Jepang. Propaganda serta akomodasi tokoh penguasa dalam upaya untuk menguasai Indonesia turut mereka lakukan. Mereka mengaku sebagai saudara tua dan meluncurkan gerakan 3A untuk mendapat dukungan dan simpati dari masyarakat Indonesia. Selain itu, Jepang juga membentuk beberapa organisasi propaganda yang dipimpin oleh tokoh-tokoh penting di Indonesia. Tujuannya adalah untuk membentuk rakyat Indonesia mendukung Jepang di Perang Dunia Kedua. Beberapa organisasi propaganda yang dibentuk oleh Jepang diantaranya adalah Pusat Tenaga Rakyat atau Putra yang dipimpin oleh Bung Karno dan Bung Hatta, serta Badan Pertimbangan Pusat atau Chuo Sangiin yang dipimpin oleh Bung Karno. Dan yang terakhir adalah Himpunan Kebaktian Jawa atau Jawa Hakokai yang dipimpin oleh Gun Seikan dan Soekarno sebagai penasihat utama. Bahkan di setiap tanggal 30 Oktober, insan Kementerian Keuangan memperingati Hari Uang Republik Indonesia atau HURI. Untuk memuluskan Jepang pada Perang Dunia Kedua, mereka juga melakukan propaganda di sektor ekonomi. Di antaranya adalah asimilasi aset ekonomi. Dalam upaya untuk mengambil alih aset ekonomi, Jepang mengambil aset-aset yang ditinggalkan oleh Belanda, termasuk perkebunan, perbankan, pabrik-pabrik, dan pertanian. Hal ini menyebabkan rakyat yang hidup di masa pendudukan Jepang mengalami kesulitan dan kesengsaraan yang begitu sangat. Lalu ada swasembada. Kebijakan swasembada yang dilakukan oleh Jepang selama masa pendudukannya di Indonesia bertujuan untuk mengekang hubungan Indonesia dengan dunia luar. Rakyat Indonesia dipaksa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga tidak perlu mengimpor dari negara lain, terutama dari Barat. Tujuan Jepang saat itu adalah agar Indonesia hanya menjadi tergantung kepada pemerintahan Jepang saja. Dan kemudian adalah setoran wajib dalam upaya untuk mengumpulkan dana. Jepang mengimplementasikan kewajiban setoran pada masyarakat Indonesia. Rakyat Indonesia diwajibkan untuk menyisihkan sebagian pendapatan mereka, yaitu sebesar 30% untuk pemerintah Jepang, 20% untuk lembaga desa, 40% untuk kebutuhan pribadi, dan sisanya untuk koperasi bersama yang dikelola oleh organisasi seperti Jawa Hakokai dan Nagyo Kumiai. Namun dalam kenyataannya pemerintah Jepang juga mengambil sebagian dari bagian 40% yang seharusnya dimiliki oleh rakyat Indonesia. Dari kebijakan Jepang tersebut, banyak rakyat Indonesia yang hidup dalam kondisi sangat menderita. Kemudian adalah dampak dalam bidang sosial. Jepang mengeluarkan beberapa kebijakan yang memberikan dampak pada kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia. Dampak di bidang sosial yang disebabkan oleh Jepang diantara lain adalah yang pertama, melarang seluruh kebudayaan Barat. Jadi selama masa pendudukan Jepang, kebudayaan Barat terutama dari Belanda dilarang masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah penggunaan bahasa Belanda yang dilarang untuk digunakan untuk memenangkan simpati dari masyarakat Indonesia. Jepang membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dalam pendidikan.
Selain itu, mereka juga mengubah sistem pendidikan yang diterapkan oleh Belanda, dan pendidikan Belanda juga diganti dengan sistem pendidikan Jepang yang bercirikan militerisme. Jadi selama masa pendudukan, siswa harus menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, meletakkan bendera Jepang, dan hormat kepada Kaisar Jepang. Mereka juga melakukan eksploitasi terhadap rakyat Indonesia pada saat pendudukannya di Indonesia. Penjajahan Jepang merupakan masa yang sangat kelam bagi rakyat Indonesia. Selain melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam, Jepang ternyata juga melakukan eksploitasi terhadap rakyat Indonesia dengan kebijakan Romusa atau kerja paksa dan Jugun Ianfu. Para laki-laki dipaksa untuk melakukan kerja paksa tanpa diberi imbalan sepersen pun, yang berakibat banyaknya orang meninggal karena kelelahan. Sementara itu, para perempuan dipekerjakan sebagai perempuan penghibur atau PSK. Kalau di Jepang disebut sebagai Jugun Ianfu, dan dipaksa untuk memuaskan nafsu para tentara-tentara mereka. Dan seperti yang kita tahu, selama penjajahan Jepang berlangsung selama 45 tahun. Dan selama 4,5 tahun itulah banyak masyarakat Indonesia dan sumber daya alam Indonesia dikuras oleh Jepang demi kepentingan perang mereka. Namun pada akhirnya Jepang mengalami kekalahan dan akhirnya menyerah kepada sekutu setelah sekutu menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki, dan saat itu juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan saat itu juga Jepang secara resmi meninggalkan Indonesia dan tidak lagi menjadi penjajah di negeri kita. Oke, sekian dulu konten dari gua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan kula nuwun.